Kalau pesugihan di mistik kejawen itu banyak, Pak. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pesugihan. Ada yang namanya pesugihan buto ijo. Pesugihan buto ijo. Jamaah kalau bayangke buto ijo itu kayak apa? Apa? Besar badannya, terus warnanya hijau, terus serem, terus kayak huluk gitu ya. Kan huluk hijau ya. Ribu-ribu, apanya Bu yang ribu-ribu? Rambutnya. Kalau untuk ini huluk kegantengan. Kalau huluk kegantengan ya. Oh ya. Salah, Pak. Buto hijau itu ular. Buto hijau itu ular warnanya hijau. Cuman dia punya setengah badannya ke atas manusia yang gundul, tapi warnanya hijau. Jadi buto hijau itu enggak seperti buto yang digambarkan di TV-TV. Sing hijau nganggo kolor hijau ya. Laki-laki yang gede enggak. Buto hijau di mistik kejawen itu ular. Ya. Ular yang berwarna hijau tapi kepalanya itu laki-laki botak. Nah, warnanya hijau, kemudian ada taringnya dan ada tanduknya. Ya. Nggak usah digambarkan ya, jangan bayangkan dewe-dewe ya. Wah, gambar jin ya opo ya. Nah, biasanya pesugihan buto hijau ini tempatnya dua. Yang orang yang ngelakoni pesugihan buto hijau itu tempatnya dua. Yang pertama di Alas Jati, yang kedua di Gunung Kapur. Gamping, ya. Gunung Gamping atau Alas Jati. Tempat ritualnya di situ. Nggak usah nyari-nyari ya. Nggak usah. Nah, tapi yang melakukan pesugihan buto hijau itu syaratnya harus sudah bersuami istri dan harus punya anak. Ya, sudah suami istri dan harus punya anak. Terus kemudian ketika dia ritual di Gunung Gamping atau Alas Jati, itu tadi beberapa sesajinya adalah ayam ingkung jago cemani, ayam jago tapi sing cemani, tapi bukan kok golek yang cemani, bukan ya, maksudnya yang ireng, hitam, mulai dari kepala sampai kaki hitam. Itu biasanya kalau ya Bu Tuti, monggo. Itu biasanya kalau nyarinya susah, itu dukunnya nawari, udah pakai ayam saya aja. Pak Dune dukunnya dodolan pitik loh. Ya. Kemudian bunga-bungaan, ya biasa ya, 7 bunga, 7 rupa bunga itu ya. Kemudian kepala kambing Jawa berwarna hitam, kemudian 2 kelapa yang ditusuk pakai dupa. Itu sajennya. Ya. Nggak usah dulu sih, nggak apa-apa. Ya opo ya. Tapi ya buat ini ya Pak ya, buat pengetahuan aja ya toh. Ya, saya takutnya nanti malah habis dari sini. Naudzubillah min dzalik. Nah, nanti biasanya setelah itu sesajinya disiapkan, nanti akan didatangi ular kecil, sebetulnya ular kecil yang warnanya hijau, tapi di pandangan yang ritual tadi itu seakan-akan ular besar yang warnanya hijau tapi kepalanya botak, ada tanduk dan bertaring. Padahal sebetulnya yang datang itu ular kecil.
matanya dimanipulasi. Ya, panjenengan kan teringat dengan kisahnya Nabi Musa ketika berlawanan dengan Fir'aun. Kan sebetulnya tali, Bu. Yang dilempar itu sebetulnya tali, toh. Tapi di pandangan mata manusia itu berubah menjadi ular yang besar. Itu tipuan pandangan, tipuan penglihatan dari bangsa jin. Ya. Nah, kemudian nanti akan ada dialog antara ular dan manusianya tadi. Tapi syaratnya cukup berat. Hasilnya banyak, tapi syaratnya cukup berat. Apa syaratnya? Harus ngasih cemilan 40 hari itu ya. Harus ngasih cemilan telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Tapi itu masih mending. Syarat yang berat apa? 40 hari harus menumbalkan nyawa. Dalam 1 hari harus menumbalkan 1 nyawa. Kalau tidak bisa, pelaku ritualnya yang mati. Ya. Dan kalau ini dilakukan, kan berat ya, syaratnya tadi berat. Kemudian tapi hasilnya gede. Syaratnya berat, kemudian ritualnya berat, lumayan lah. Ini di pertengahan, nggak terlalu berat. Tapi ya tadi 40 hari harus menumbalkan nyawa, dan nanti anak keturunannya ada. Nah ini anak keturunannya akan ada yang Down syndrome. Orang yang lakoni ritual pesugihan buta hijau nanti akan ada anak atau cucunya yang kena Down syndrome. Bukannya sekarang medis sudah Iya, makanya tidak semua Down syndrome karena tumbal pesugihan. Tetapi kalau ada tumbal pesugihan hidup yang buta hijau tadi, maka salah satunya adalah Down syndrome tadi. Nanti ada yang autis juga. Ini tumbal hidup untuk anak cucunya. Ya, tumbal hidup namanya. Jadi tidak mati tetapi dia kena autis atau Down syndrome. Nah, nanti yang ditumbalkan ini macam-macam, Bu. Bisa jadi yang ditumbalkan adalah pegawainya sendiri. Ya, bisa jadi yang ditumbalkan adalah pegawainya sendiri, pekerjanya sendiri. Selama 40 hari tadi loh ya. Di setiap 40 hari kan harus menumbalkan nyawa. Nah, itu bisa jadi yang ditumbalkan pegawai atau pekerjanya sendiri. Bayangkan, pegawai pekerjanya nggak mudeng apa-apa. Dia sudah kerja sepagi semalam. Gajinya kok gitu-gitu aja. Tapi ternyata malah ditumbalkan oleh bos atau pimpinannya. Bisa jadi ini kena masuk ke mesin, akhirnya kemudian dia mati, gitu. Atau bisa jadi macam-macam, Pak. Penyebab kecelakaan di dunia pekerjaan kan macam-macam. Kecelakaan kerja, biasanya kecelakaan kerja. Atau biasanya kalau dia pasang itu di jalan raya, maka nanti akan sering terjadi kecelakaan di 40 hari. Di 40 hari. Saya nggak mau sampaikan detailnya. Kalau nanti saya sampaikan detailnya, jangan nanti malah niteni. Jalan-jalan mana saja yang dipasangi itu, insya Allah saya tahu. Di Solo ini. Ya, jalan-jalan mana saja yang dipasangin. Jadi nanti biasanya setiap 40 hari akan ada kecelakaan. Terus kemudian biasanya hari Jawanya sama. Misal ya, kecelakaan Selasa Kliwon, nanti 40 hari sama Selasa Kliwon. Atau di kemudian hari ya, tidak harus 40 hari, sama harinya Selasa Kliwon. Itu kalau dalam bahasa Jawa, Pak, pasaran ya. Iya, betul, Pak. Ya itu sama. Makanya kalau keluar rumah jangan lupa doa. Supaya tidak jadi sasaran atau ditandai sama tadi, ditandai tumbal. Hati-hati. Sudah hafal doanya?
Yang kedua, pesugihan Kiai Molor. Pesugihan Kiai Molor. Ini biasanya ritual Kiai Molor ini di lereng Gunung Merapi. Ya, tempatnya di lereng Gunung Merapi. Sama wujudnya nanti siluman ular besar, raksasa, yang menghuni, saya tidak sebutkan namanya ya, di lereng Gunung Merapi itu nanti ada sungai. Saya tidak sebutkan nama sungainya apa. Lah, di satu sungai itulah yang biasa dipakai pesugihan Kiai Molor itu. Nanti ularnya itu akan muncul di aliran sungai itu. Ular besar raksasa. Gak usah digulei ya, gak usah digulei. Gak usah digulei. Mereka piknik neng lereng Gunung Merapi mau pengen golei sungai, ya. Pengen ketemu Kiai Molor. Ben iso turu angler ya toh? Kiai Molor, Molor tidur ya. Ini sajennya simpel sebetulnya. Sajennya itu cuman ya 7 bunga. Ya 7 bunga. Itu neng sar kembang akeh, Pak. Ya, banyak. Tapi biasanya ritual yang dilakukan itu mulai dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Ritualnya jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, si Kiai Molor ini wujudnya apa? Ular tadi ya. Tapi nanti akan berwujud menjadi manusia yang tubuhnya ini banyak lendir dan baunya amis. Nah, nanti ketika si pelaku ritualnya ini nanti mati, sama dia mati dalam keadaan mengeluarkan lendir dan baunya amis. Otomatis yang tahu yo hanya yang mandiin mayitnya. Dan nanti pelaku ritualnya ini akan menjadi korban terakhir, akan menjadi tumbal terakhirnya. Yang sehingga apa? Jangan-jangan orang sebanding ya Pak ya. Tidak sebanding dengan kekayaan yang dia dapatkan. Ya, jadi nanti itu ular datang berubah jadi orang yang baunya lendir dan amis tadi, kemudian dia selama ritual ya dari jam 10 sampai jam 3 tadi, dia akan ngileri kepala si pelaku ritualnya tadi. Ya. Akan ngileri. Oh nek betah yo iso dadi sugih. Tapi nek gila jiji ora betah yo gagal, Pak. Ya.